semuanya, kami kelompok 5 MK Manajemen Mutu Pendidikan. Di sini kami akan memaparkan perkembangan mutu pendidikan. Ayo semuanya, mari menonton video kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan kami mahasiswa-mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019. Hai, perkenalkan saya Nabila Regita selaku moderator dari kelompok 5. Dan juga tidak lupa saya perkenalkan dosen saya yang mengampu mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang terhormat Bapak Afif Alfianto MPD. Dan tentunya tidak lupa juga saya perkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan mutu pendidikan. Yang pertama yaitu Saudari Nur Arifah, yang kedua yaitu Saudari Bunga Sylvia Septa, yang ketiga yaitu Saudari Sabrina, yang keempat yaitu Saudara Afif Rizky Miliano. Baiklah, kami akan mulai menjelaskan materi ini. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Nur Arifah, NIM 1930203107. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian mutu pendidikan. Secara universal atau secara umum, mutu bisa dimaksud selaku cerminan serta karakteristik merata dari barang serta jasa yang menampilkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan ataupun yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, penafsiran mutu mencangkup input serta output pendidikan. Input pendidikan merupakan seluruh suatu yang wajib, ada sebab diperlukan buat berlangsungnya proses. Proses dikatakan bermutu besar apabila pengkoordinasian serta penyerasian dan pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Jadi, dapat kita simpulkan, mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Terima kasih. Kembali lagi ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Bunga Sylvia Septa. Perkenalkan, nama saya Bunga Sylvia Septa dengan NIM 1930203195. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pertama dari Saudari Nur Arifah, di mana dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik dan buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Materi yang kedua yaitu mutu pendidikan sebagai mutu jasa pelayanan dalam bidang pendidikan. Yang menjadi pelanggan layanan jasa merupakan para siswa, orang tua, serta warga. Oleh sebab itu, pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan pemberian layanan jasa pendidikan di sekolah yang bisa membagikan kepuasan kepada para siswa di sekolah serta warga ataupun orang tua siswa. Jadi, bersumber pada sebagian pendapat beberapa ahli, bisa disimpulkan kalau yang diartikan dengan mutu pelayanan pendidikan merupakan terdapatnya jaminan proses ataupun layanan yang sudah diresmikan, serta sanggup penuhi kemampuan para siswa publik kepuasan pelanggan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudara Afif Rizky Miliano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rizky Miliano, NIM 1930203193. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi kedua dari Saudari Bunga. Salah satu permasalahan yang dialami Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan rendahnya mutu pendidikan. Banyak
proses pemberian layanan pendidikan yang masih jauh dari harapan. Di satu pihak, pemberian layanan pendidikan belum menciptakan metode yang sangat pas. Di pihak lain, besarnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan terus menjadi tingginya kehidupan warga sudah terus menjadi meningkatnya tuntunan kebutuhan hidup sosial warga selaku pelanggan pendidikan. Jadi pelayanan pendidikan yang bermutu itu amat berarti supaya konsumen atau pelanggan mendapatkan kepuasan layanan dari jasa pendidikan yang diberikan sekolah. Karena para siswa serta warga sebagai pelanggan jasa pendidikan menyimpan harapan yang besar terhadap sekolah dalam rangka mengestimasi serta menanggapi tantangan kehidupan di masa yang tiba. Terlebih kenaikan kualitas pendidikan yang telah diperoleh belum menggembirakan. Sekian dari saya, terima kasih. Dan pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Sabrina. Perkenalkan, nama saya Sabrina, NIM 1930203067. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat jasa pelayanan pendidikan. Pada dasarnya, jasa pelayanan pendidikan merupakan suatu yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang sifatnya tidak berwujud, serta tidak mempunyai akibat perpindahan hak kepunyaan. Jasa secara umum mempunyai ciri-ciri ataupun sifat utama sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak berwujud semacam produk raga yang menimbulkan penggunaan jasa pendidikan. Tidak bisa memandang, mencium, mendengar, ataupun merasakan hasilnya saat sebelum mereka mengkonsumsinya. Maksudnya di sini yaitu subsistem lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu tidak terpisah atau inseparability. Jasa pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari sumbernya ialah lembaga pendidikan yang disediakan jasa tersebut. Maksudnya jasa pendidikan dihasilkan secara dikonsumsi secara serempak atau simultan pada waktu yang sama. Yang ketiga yaitu bermacam-macam atau variability. Jasa pendidikan yang diberikan kerap kali berubah-ubah. Perihal ini hendak sangat bergantung kepada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan jasa pendidikan tersebut. Oleh sebab itu, jasa pendidikan susah untuk menggapai kualitas yang cocok dengan standar. Yang keempat yaitu mudah musnah atau perihability. Jasa pendidikan tidak bisa ditaruh dalam jangka waktu yang tertentu ataupun jasa pendidikan tersebut mudah musnah sehingga tidak bisa dijual pada waktu yang mendatang. Dengan memandang karakteristik atau sifat tersebut, jasa pendidikan diterima setelah melaksanakan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa, kapan, serta di mana jasa tersebut dibuat. Terima kasih. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari rekan-rekan kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.